Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Di video kali ini saya akan membahas materi pengurangan desimal, dimana sebelum video ini saya sudah menjelaskan materi penjumlahan desimal. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan desimal ini caranya sama ya. Yang terpenting adalah mensejajarkan komanya ketika melakukan perhitungan susun ke bawah. Kita langsung saja ke contoh soal berikut. Nomor 1 ya, 0,75 dikurang 0,28. Nah, jika diperhatikan bilangan desimalnya ini baik 0,75 maupun 0,28 memiliki dua angka setelah koma ya. Jadi kita langsung saja menyelesaikan dengan cara susun ke bawah 0,75 dan 0,28, dan ingat komanya wajib kalian sejajarkan ketika menggunakan cara susun ke bawah ya. Kemudian pengurangannya seperti pengurangan pada umumnya ya, pengurangan bilangan caca ataupun bilangan asli. Jadi ya seperti biasa. Jadi 5 dikurang 8 itu nggak bisa, jadi harus meminjam di angka depannya, yaitu angka 7. Kita pinjam 1 berupa puluhan, tapi 7 ini dikurang 1 gitu ya. 7 dikurang 1 6. Kemudian 5 nya ini tadi kan sudah minjam 1. Nah, satunya itu puluhan, berarti 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15, seperti itu ya. 15 dikurang 8 itu hasilnya 7, 6 dikurang 2 hasilnya 4. Kemudian komanya tinggal kalian turunkan saja. Nah, seperti yang kalian lihat. Kemudian 0 kurang 0, 0. Maka hasil pengurangannya adalah 0,47. Berikutnya soal nomor 2, 1,8 dikurang 0,25. Nah, jika kalian perhatikan pada desimal 1,8 itu terdapat satu angka setelah koma, yaitu angka 8. Sedangkan 0,25 itu kan setelah koma 2 angka. Nah, ini harus kita samakan dulu dalam pengurangan desimal ya. Setelah koma itu paling banyak 2 angka, maka 1,8 ini wajib kita tambahkan 0 ya, agar setelah koma itu terdapat 2 angka. Ini harus kita tambahkan ya. Jadi 1,80 ya, kita tambahkan 0 setelah 8 dikurang 0,25. Nah, kenapa kita tambahkan 0? Nah, ini wajib dalam pengurangan ya, karena kalau misalkan kita menggunakan susun ke bawah ya, pengurangan susun ke bawah, 5-nya itu kan tidak ada teman tuh di atasnya ya. Kalau misalkan kita tidak tambahkan 0, nah makanya wajib ditambahkan 0 di atas angka 5, jadi kan 1,80. Kalau tidak ditambahkan 0, perhitungannya pasti salah ya. Jadi wajib dalam pengurangan ini ditambahkan 0 agar tidak salah dalam menghitung pengurangan, seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk mensejajarkan komanya ya. Nah, ini jadinya kita lanjutkan pengurangannya, dimana 0 dikurang 5 nggak bisa ya. Ini kalau misalkan tidak ditambahkan 0 ya, otomatis kan kalian tinggal menulis 5 seperti itu ya. Kemudian 8 kurang 2, nah, 6 jawabannya. Nah, berbeda dengan jika ditambahkan 0, karena memang wajib ditambahkan 0 dalam pengurangan gitu, agar tidak terjadi kesalahan menghitung atau tidak terjadi kesalahan dalam hasil hitungannya, seperti itu. Jadi setelah kita tambahkan 0 di atas angka 5-nya, baru kita lanjutkan dengan pengurangannya. Jadi 0 dikurang 5 itu nggak bisa, pinjam ke angka 8. Nah, pinjam 1. Jadi 8 ini dikurang 1 menjadi 7. Kemudian 0 ini menjadi 10 karena ditambah 10 gitu ya. 10 tambah 0 10. 10 dikurang 5, 5. 7 dikurang 2, 5. Kemudian komanya kalian turunkan saja, koma. Kemudian 1 kurang 0 hasilnya 1. Maka hasil pengurangannya adalah 1,55. Selanjutnya soal nomor 3, 29,6 dikurang 7,312. Nah, ini tidak berbeda jauh dengan soal nomor 2 tadi, di mana harus kita tambahkan
nolnya di bilangan desimal 29,6, karena kan setelah koma hanya satu angka, yaitu angka 6 saja. Sedangkan yang 7,312 ini terdapat 3 angka setelah koma. Jadi agar sama memiliki 3 angka setelah koma, maka 29,6 ini wajib kita tambahkan 0 setelah angka 6, yaitu menjadi 29,600 ya. Jika kita susun ke bawah, ini juga komanya kita sejajarkan. Nah, jika kalian tidak menambahkan 0 pada bilangan 29,6, otomatis bilang angka 2 dan 1 kan di atasnya tidak punya teman, ya kan? Otomatis kalian menjawabnya pasti tinggal kalian turunkan saja angka 2 dan 1-nya, seperti itu kan. Nah, dalam pengurangan desimal, jika bagi bilangan atasnya kan kalau misalkan disusun ke bawah itu kan bilangan atasnya 29,6, itu wajib ditambahkan 0 ya, wajib ditambahkan 0 agar tidak salah dalam menentukan hasilnya, seperti itu ya, wajib ini. Jadi kita lanjutkan, dimana 0 dikurang 2 itu nggak bisa, pinjam ke angka depannya. Nah, karena angka depan itu angka 0, tidak bisa meminjamkan angka, maka 0 yang paling belakang ini minjam ke angka 6, seperti itu ya, agar lebih mudahnya saja nih. Jadi 6 ini kita kurang 1 jadi 5, kemudian 0 yang paling belakang ditambahkan 10. Jadi 0 tambah 10 ya hasilnya 10 gitu ya. Nah, 0 yang diloncati atau 0 yang dilewati ini kalian ubah menjadi angka 9 saja, seperti itu ya, agar lebih mudahnya saja. Jangan kalian tanyakan 9 dari mana, pokoknya 0 yang dilompati atau diloncati atau dilewati kalian ubah menjadi angka 9, seperti itu. 10 dikurang 2 hasilnya 8, kemudian 9 dikurang 1 hasilnya 8, 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2, komanya tinggal kalian turunkan saja, koma. 9 kurang 7 yaitu 2, kemudian 2 tinggal kalian turunkan saja. Nah, hasilnya menjadi 22,288. Selanjutnya soal nomor 4. 31 dikurang 18,7 ya. Nah, 31 itu adalah bilangan bulat atau bilangan asli dikurang dengan bilangan desimal 18,7. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di mana 31 ini kita tambahkan koma dan 0 ya, disesuaikan dengan 18,7, berarti menjadi 31,0, seperti itu ya. Kita susun ke bawah, 31,0 dikurang 18,7. Nah, ini jangan lupa komanya wajib disejajarkan ketika menggunakan cara bersusun ke bawah. 0 kurang 7, nah pinjam ke angka 1 ya, berarti 1 menjadi 0 ya, 1 kurang 1 0, kemudian 0-nya diubah menjadi 10, karena 10 tambah 0 ya tetap 10. 10 kurang 7 hasilnya 3, 0 dikurang 8 nggak bisa, berarti pinjam ke angka 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2, kemudian 0 ditambah 10 ya, menjadi 10 dikurang 8 hasilnya 2, kemudian 2 dikurang 1 hasilnya 1, maka hasilnya adalah 12,3. Berikutnya soal nomor 5, 42,1 dikurang 14. Nah, ini tidak berbeda jauh dengan nomor 4 ya, hanya saja pengurangnya bilangan aslinya berada di bilangan yang kedua. Nah, 42,1 dikurang 14. Nah, apakah wajib ditambahkan 0 14-nya? Nah, ini nggak wajib karena posisinya berada di bilangan yang kedua ya. Jadi 42,1 dikurang 14 juga boleh, atau ditambahkan 0 juga boleh, 14,0. Kenapa tidak wajib? Ya, karena bilangan kedua tidak berpengaruh dalam perhitungan pengurangan, berbeda dengan bilangan yang berada di posisi paling awal. Misalkan 14-nya berada di paling depan, misalkan 14 dikurang 24
Nah itu wajib ditambahkan 0, 14-nya seperti itu ya. Nah berhubung 14-nya berada di bilangan yang kedua, ketika kalian urutkan dengan penyusunan ke bawah, itu kan 14-nya berada di bagian bawah ya gitu. Tapi tetap misalkan kalian ragu, nah kalian tambahkan saja 0-nya ya, jadi 14,0 agar kalian bisa mengetahui berada di mana 14-nya. Kalau misalkan ada koma kan lebih gampang ya, karena komanya itu wajib disejajarkan dalam penjumlahan ataupun pengurangan desimal seperti itu ya. Nah 1 kurang 0 tetap 1, 2 kurang 4 tidak bisa, jadi pinjam ke angka 4 ya. 4-nya jadi 3, 2-nya menjadi 12. 12 kurang 4 hasilnya 8, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Hasil pengurangannya adalah 28,1. Nah inilah penjelasan terkait dengan materi pengurangan desimal. Mudah-mudahan membuat kalian paham dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.